Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Sanyoto, CGP Angkatan 5 Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Patrap Triloka dalam penerapan pengambilan keputusan. Seorang guru yang mampu mengambil keputusan efektif tentunya tidak terlepas dari pengaruh dan pandangan Ki Hajar Dewantoro, yakni sistem Among dan juga Pratap Triloka. Dalam hal ini, guru sebagai seorang pamong dapat menggunakan sistem Among dalam pembelajaran untuk menyampaikan karakter bagi peserta didik. Selain itu, integrasi Pratap Triloka menjadi sangat penting dalam konteks sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 3 unsur penting dalam Pratap Triloka, yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri guru penggerak berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan suatu keputusan. Artinya, bahwa seorang pemimpin pembelajaran haruslah memberikan suri tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Keteladanan menjadi sebuah hal yang penting karena akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang yang dipimpin terhadap dirinya. Pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Pemimpin pembelajaran harus mampu membangun kerjasama dengan orang yang dipimpinnya, sehingga diharapkan mampu menjadi rekan sekaligus orang tua di sekolah dan juga mampu menjadikan peserta didik terampil dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Selain itu, memberikan kesempatan pada murid untuk maju dan berkembang. Inilah salah satu fungsi seorang guru sebagai coach dan motivator untuk membantu murid dalam melejitkan seluruh potensi yang dimilikinya. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Hal ini dikarenakan jika seorang guru tergesa-gesa tanpa memperhitungkan dan menganalisa sebuah kasus, maka dampak dan risiko dari keputusan yang telah diambil akan tidak berpihak untuk kepentingan murid dan bahkan tidak ada nilai kebajikannya. Maka dari itu, diperlukan kontrol sosial emosional agar seorang pemimpin memiliki ketenangan dalam pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantoro, dijelaskan bahwa guru adalah sebagai among, sebagai penuntun bagi murid dengan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Penuntun dalam hal ini dapat diartikan pula sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus memiliki nilai-nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Peran dan nilai tersebut akan berpengaruh pada paradigma dan prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tugas guru dalam memelihara, menuntun dan menjaga serta peserta didik agar bertumbuh secara optimal. Sebuah keputusan yang berpihak pada murid dan seluruh warga sekolah akan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Maka dari itu, dalam mengambil keputusan seorang guru atau sebagai pemimpin pembelajaran harus memperhatikan 3 hal, yaitu
keputusan yang diambil memiliki nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemajemukan latar belakang warga sekolah, terutama orang tua wali murid, menjadikan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kemajemukan itu, menjadikan kasus-kasus yang dilema etika. Sebagai misal, cara pandang orang tua wali murid yang latar belakang ekonominya berbeda akan menginginkan sebuah program sekolah yang berbeda pula pada saat purnawiyata contohnya, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Orang tua wali murid yang ekonominya mampu menginginkan kegiatan yang mewah. Di sisi lain, orang tua wali murid yang ekonominya tidak mampu menginginkan kegiatan yang sederhana. Dari hal-hal yang semacam ini menjadikan sebuah tantangan karena termasuk sebuah kasus dilema etika. Keputusan yang telah diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Hal ini dikarenakan jika keputusan yang diambil tidak berpihak pada murid, tentu murid akan kecewa dan menurunkan semangat belajar murid. Maka dari itu, diperlukan analisis dan strategi jalan tengah dalam memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Perjalanan belajar murid akan selalu dikenang sampai hari tua. Maka dari itu, setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sehingga, keputusan yang perlu diambil oleh seorang pemimpin harus memberikan tauladan yang baik kepada setiap murid, apalagi sekolah sebagai institusi moral. Kesimpulan materi pengambilan keputusan dengan materi sebelumnya. Pengambilan keputusan yang baik salah satunya dapat dicapai melalui proses coaching. Melalui proses coaching dapat memberikan manfaat berarti bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi diri yang dimilikinya, termasuk dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru, hendaknya dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid untuk merdeka mengemukakan pendapat dan mengekspresikan pengetahuan baru yang didapatnya. Dengan begitu, murid dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan perspektif dirinya, menjadi murid yang merdeka, kreatif, inovatif, pribadi yang matang, serta penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan yang dapat menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dipupuk dan dikembangkan melalui budaya positif sekolah. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, dijelaskan bahwa guru adalah sebagai penuntun bagi murid dengan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Penuntun dalam hal ini dapat diartikan pula sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus memiliki nilai-nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Peran dan nilai tersebut akan berpengaruh pada paradigma dan prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya dapat membedakan pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika dan bujukan moral. Dalam kasus dilema etika, ada 4 paradigma yang harus dianalisis untuk mengetahui nilai kebenaran kasus tersebut. Selain itu, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan juga harus berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan. Adapun langkah yang perlu dilakukan, ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga menjadikan keputusan yang diambil benar-benar mengandung nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal
yang di luar dugaan setelah mempelajari modul ini, yaitu tentang keputusan berbasis dilema etika dan bujukan moral. Karena sebelumnya belum bisa membedakan kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Setelah belajar di modul ini, ternyata dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sebelum mempelajari modul ini, pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema, tetapi belum bisa membedakan kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Sebelumnya, dalam mengambil keputusan hanya cenderung melalui musyawarah dan suara terbanyak saja, meskipun keputusan tersebut situasinya bujukan moral. Akan tetapi, setelah mempelajari modul ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali situasi apa yang ada dalam kasus tersebut, termasuk bujukan moral atau dilema etika. Bila dilema etika dapat dilakukan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi pada saya yaitu bisa memahami situasi keputusan yang perlu diambil dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya sangat penting bagi saya mempelajari modul ini karena setiap keputusan yang akan saya ambil akan berdampak pada dunia pendidikan, dalam hal ini murid dan semua warga sekolah. Demikianlah tadi pemaparan koneksi antar materi pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.